Oke, silakan ya. Kan usaha intinya kan, Pak, ada yang nanya nih, Pak, kapan kita menggunakan rumus kos, kapan kita menggunakan rumusin? Nah, untuk penggunaan rumus kos berarti saat soalnya itu benda ditarik dan membentuk sebuah sudut. Nih, benda ditarik nih, membentuk sudut. Berarti pakainya rumus cos. F cos theta dikali S. Kapan kita menggunakan rumusin, Pak? Saat soalnya bidang miring. MG sin theta. Terus perbedaannya apa, Pak? Nah, kalau misalnya pakai F cos theta, itu massa bendanya tidak berpengaruh. Ini kita masih di rumusnya dulu ya. Massa bendanya tidak berpengaruh. Oke. Untuk yang rumus F cos theta, yang benar ditarik dan membentuk sudut. Tapi kalau bidang miring, pakainya sin itu masanya berpengaruh. Tuh, masa berpengaruh. Oke. Nah, terus apa lagi, Pak? Jadi kalau terus yang di mesti dihafalin tuh kosnya apa aja yang sering keluar nih? Nih, kos 30 sama kos 60 yang sering keluar. Ya, harus dihafal ya. Kos 30 setengah R3, kos 60 setengah. Tapi kalau misalnya kamu bisa ngapalin semua itu lebih bagus. Sampai 90 aja deh. 90 aja ya. Ini nggak usah nih. Ya, 30, 60. Itu wajibnya. Yang sering keluar soalnya dia tuh. Terus, kulu-kulu apa lagi, Pak? Nih, kalau misalnya ada kata mula-mula diam artinya kecepatan awal benda itu adalah nol. Ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Berarti ada dua kecepatan. Maka menggunakan rumus W sama dengan delta EK. Setengah M, V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Paham sampai sini ya, tetap fokus ya. Terus, di clue lagi apa? Kalau ada kata dijatuhkan, berarti dia gerak jatuh bebas. Bendanya dijatuhkan. Berarti rumusnya akar 2GH. Ini sama dengan akar 2G. Udah pasti nih. Dijatuhkan kemudian ada dua ketinggian. Maka V sama dengan akar 2G buka kurung H1 kurang H2. Ya, dijatuhkan ada dua ketinggian. Misalnya benda dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Tentukan kecepatan benda saat posisi benda berada pada ketinggian 2 meter. Artinya ada dua kecepatan. Kecepatan yang ada dua ketinggian. 8 sama 2. Berarti mencari kecepatannya V sama dengan akar 2GH. Gitu. Paham sampai sini ya? Tuh. Hmm. V0 plus AT. VT sama dengan V0 plus AT. Untuk si V2-nya ini. Ya, berarti rumusnya adalah 0 tambah A-nya itu tadi percepatannya 3. T-nya itu adalah 2. Berarti 3 kali 2. 0 tambah 6 sama dengan 6. Artinya, ya, berarti W sama dengan setengah M, V2 kuadrat kurang V1 kuadrat, 6 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Paham sampai sini ya, sama dengan 72. Setelah kali 42, 2 kali 36, 72. Jadi kamu harus bisa membedakan. Jadi di soal jadi di soal itu ada clue-nya, ada kata-katanya. Seperti nomor 14. Gerak vertikal ke atas. GVA. Yang ditanya energi. Ya udah, GVA yang ditanya energi. Nih, GVA mana? Nih, GVA yang ditanya energi berarti ini W sama dengan MG H1 kurang H2. Clue-clue soalnya gitu. Jadi nggak usah bingung. Pertanyaan ini kapan kita pakai rumusnya? Berarti lihat clue di kata-kata tersebut. Gitu, oke? Karena ada vertikal ke atas, maka awal pakai rumusnya adalah H sama dengan V0 kuadrat bagi 2G. V0-nya itu 40 kuadrat dibagi 2G. 2 kali 10. 1600 bagi 20, 80. Ya. Jadi Pak diharapkan kalian sudah mempelajari semua pembahasan ya. Jadi kalau ada pertanyaan, tanyain dulu. Nah, terus apa lagi Pak? Ya, kalau misalnya dia di soal itu tadi ada hubungan antara usaha dan energi. Ya, Pak Andi, aku mau nanya untuk rumus GJB dan GPA itu aku masih bingung Pak. Cara pakainya gimana? Kalau ada suatu soal, bagus. Ada pertanyaan. Ini ada orangnya nggak di sini?
Salsabila, Cabil. Oh, ada. Ya. Nih, GJB sama GPA. Nih yang tadi Pani bilang nih. GJB itu artinya dia dijatuhkan. Ya nggak? Setiap benda yang dijatuhkan pasti punya ketinggian. Ya nggak? Nah, berarti mencari apa yang harus dicari Pak dari situ. Ketika ada benda dijatuhkan, apa yang harus dicari gitu ya. Yang harus dicari adalah V-nya. Akar 2GH. Ya. Nah, setelah mencari V, apalagi yang dicari Pak? Kalau V sudah dicari, kemudian yang ditanya itu adalah usaha atau energi, maka usahanya adalah MG buka kurung, maka usahanya adalah W sama dengan setengah M V2 kuadrat kurang satu kuadrat. Itu kalau yang ditanya adalah energi atau energi kinetik, ya. Jadi kita pakai rumus ini dijatuhkan untuk mencari V-nya, akar 2GH. Atau bisa juga di soal itu nggak harus yang ditanya energi, Cabil. Yang ditanya adalah nih kecepatannya. Tapi rumusnya sama, akar 2GH. Tuh, akar 2GH. Tuh. Ada kata apa di sini Pak clue-nya? Cabil, ada yang tahu nggak di sini clue-nya apa? Kenapa pakai Pak Andi pakai rumus ini? Coba di Anwar ada yang tahu nggak? Kenapa pakai rumus ini? Akar 2GH. Ada dua Clue-nya apa? ketinggian, Pak. Ada dua ketinggian, Pak. Nah, ada kata jatuh. Tuh clue-nya, jatuh. Dijatuhkan, gerak jatuh bebas. Maka rumusnya akar 2GH. Karena dua ketinggian, maka hanya dikurang. Tuh, H1 kurang H2. Ya, itu yang gerak jatuh bebas. Nanti di setiap soal yang ada kata jatuh, itu pakai rumusnya ini. Ini jatuh. Kemudian apa lagi tuh? Jatuh lagi mana ya? Jatuh dari ketinggian nih. Ini jatuh. 32 kan? Dijatuhkan dari atas ke bawah. Ini jatuh juga kan? Akar 2GH juga. Paham sampai sini ya? Ini juga jatuh nih. Ini jatuh. Tidak ada kata sudut, benda dijatuhkan. Logikanya gitu kan? Pak, kalau misalnya dia nggak ada kata jatuh gimana Pak? Berarti kamu harus menalar lebih dalam lagi. Ya, ini benda nih. Benda ada ketinggian. Tapi yang ditanya adalah kecepatan gitu kan? Tuh, laju itu kecepatan. Berarti ada ketinggian yang ditanya kecepatan. Berarti rumusnya akar 2GH. Gitu. Paham sampai sini ya? Itu untuk yang gerak jatuh bebas, GJB. Tapi kalau misalnya gerak vertikal ke atas, ya ada kata-kata apa nih? Ini di sini. Ada kata-kata atas atau ke atas. Dilempar vertikal ke atas. Tuh. Maka rumusnya adalah H sama dengan V0 kuadrat bagi 2G. Lihat di kebun rumus Pandi ya, ada notnya di situ. Dilempar ke atas, itu H sama dengan V0 kuadrat bagi 2G. Dilempar ke atas. Karena ada kata-kata dilempar. Dilempar ke atas tuh rumusnya ini GVA. Gerak vertikal ke atas. Nah, berarti kalau sudah mencari H, yang harus kita cari apa? Usahanya W. W-nya itu adalah MG H1 kurang H2. Nah, cara membedakan H1 H2 gimana Pak? Kamu nggak usah bingung. H1 kurang H2 artinya H1-nya itu yang lebih besar daripada H2 atau besar kurang kecil gitu. H1 kurang H2. Paham sampai sini ya? Oke, ngerti ya? Oke. Sabil ngerti gak? Udah ngerti ya? Oke, bagus. Jibril mantap. Mantap. Cabil tadi oke, udah paham Pak. Mantap. Nah, terus ada lagi di soal hukum kekekalan energi mekanik. Ini soal teori. Energi mekanik ini sama dengan penjumlahan antara energi potensial dan juga energi kinetik. Apa hubungannya dalam energi ini? Ini kekal. Kekal ini artinya tetap. Jadi penjumlahan energi potensial dan energi kinetik itu tetap. Ya, dalam hukum kekekalan energi mekanik. Soalnya yang mana, Pak? Nih. Hmm, nih ya tuh.
Bila hukum energi mekanik untuk sistem berlaku, tadi apa energi mekanik? Penjumlahan antara energi potensial dan juga energi kinetik. Dijumlah. Paham ya? Dijumlah dan dia posisinya tetap. Kekal gitu. Kekal itu artinya tetap. Energi mekanik satu sama dengan energi mekanik 2. Atau EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Tuh. Paham ya? Tuh. Nah, terus reviewnya apa lagi, Pak? Nah, nih. Yang perlu diperhatikan juga. Satu lagi ya, kapan kita pakai sin? Tadi kan kalau pakai cos itu ketika di soal ada sudut ya dan masa nggak berpengaruh untuk penggunaan rumus yang ada cosnya. F cos theta tadi kan masa benar tidak berpengaruh. Masa berpengaruh ketika penggunaan rumus sin yang ada bidang miring. Mg sin theta dikali S dikali panjang bidang miring atau dikali panjang lintasan bidang miring itu. Paham sampai sini ya? Terus jika di soal sudutnya 90 derajat, maka W-nya 0. Ya, tuh. Makanya bentukan 90 derajat seperti ini kan. Bentukan 90 derajat kan kayak gini. Dan terkecoh. Kalau dia di sini mengecoh kamu, ini 90 derajat nih. Gitu kan. Tapi di sini nulisnya dia bukan 90, 53. Nah, itu typo soalnya ya. Harusnya 90. 90 derajat itu berarti usahanya sama dengan 0. Itu ya. Terus apa lagi? Jika di soal itu ada soal grafik, sudah dipastikan langsung pakai rumus luas di bawah grafik untuk nomor 10. Rumus luas di bawah grafik itu adalah W sama dengan usaha sama dengan luas di bawah grafik. Tergantung di bawah grafiknya itu berbentuk bangun apa. Misalnya segitiga, berarti pakai rumus luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Luas di bawah grafiknya berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Ya, tapi biasanya yang sering keluar itu adalah luas di bawah grafik trapesium. Tuh, yang sering keluar di soal ya. Apa rumusnya, Pak? Nih, jumlah sisi sejajar dikali tingginya dibagi 2. Itu rumus luas trapesium. Dari sini ke sini adalah A, jumlah sejajar A tambah B, dikali tinggi T dibagi 2. Jadi A tambah B kali tinggi bagi 2. Itu. Paham sampai sini ya? A tambah B kali tinggi bagi 2. Contohnya gimana, Pak? Nih, harus bisa menganalisis usahanya. Tuh. Yang penting kamu udah tahu usahanya, langsung masukin rumus. Oke? Ini kan apa nih? Trapesium kan? Jumlah sisi sejajar. Tadi tadi apa? A tambah B dikali tingginya kan? Tuh. Berarti 7 sejajar sama 3. Berarti 7 tambah 3. Dikali tingginya. Tingginya apa, Pak? 2. Tingginya 8. Kan 7 tambah 3, 10. 10 kali 8, 80. 80 bagi 2, 40. Maka usaha di bawah grafik ini adalah 40 Joule. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Nah, terus gimana lagi, Pak? Kecepatannya. Tadi ada rumusnya tuh. Kecepatan sama dengan akar 2W besar dibagi M. Jadi setelah kamu mencari usaha di luas bawah grafik ini, mencari kecepatannya adalah akar 2W dibagi M. Berarti akar 2W. W-nya berapa? W-nya itu 40. 2 kali 40, M-nya itu 20. 40 bagi 20, 2. 2 kali 2, 4. Akar 4, 2. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Tertimbun ya. Tertimbunnya sejauh berapa cm? Pak, itu nomor 21 angka 3 dapat dari mana? Bagus. Pak Andi mau tanya, nomor 21. Nomor 21 angka 3 dapat dari mana? Oh, cakep banget. Pertanyaan yang bagus nih. Kan ini, kan 0 ke 7 berapa, Mira? 7 kan, Mira? Iya, Nah, Pak. terus 5 ke 2 berapa? 3. 3 gitu. Ngerti ya? Oh, jadi Karena di sini kurang gitu ya, Pak? kurang. Ini kan pada X sama dengan 7 kan? Berarti dari sini ke sini. Oke, Lihat ininya Pak. juga ya. Kalau pada X sama dengan 5, berarti kamu sampai sini aja nih. Ini nggak kepake. Masih berbentuk trapesium juga nih kan. Iya, Pak. Jadi kalau kayak gini gimana Pak? 5 tambah 3 kali 8 bagi 2.
Kalau dia sampai 5. Ya kan bukan di soalnya sampai 7 kan? Iya, Pak. Nanti segitu. Paham ya merah ya? Paham, Pak. Nah, ayo yang lain tanya. Oke, lanjut ya. Nih, sama aja ntar pada jelasin ya. Ayo tanya. Mencari gaya jika sebuah benda dijatuhkan ke dalam pasir dan bendanya tertimbun. Oke, bendanya tertimbun ya. Berarti benda tertimbun, itu rumusnya apa? Biasanya akan mencari gaya tekannya, gaya dorongnya, yaitu MGH dibagi S. Hanya tinggi, S-nya kedalaman dalam meter, F-nya gaya, G-nya percepatan gravitasi. Ingat kalau nggak diketahui, percepatan gravitasinya itu adalah 10. Paham? Oke ya. Oke, langsung soalnya Pak. Gimana? Oke. Lihat nih. Nih, sebuah benda yang masanya 0,1 jatuh bebas. Jatuh bebas vertikal dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Ya. Nah, Pak ini kan ada kata jatuh Pak. Katanya pakai rumus 2G ya. Nah, bagus. Pertanyaan yang bagus ya. Ini kalau yang ditanya kecepatan. Tapi di sini ditanyanya gaya rata-rata. Berarti nggak bisa langsung akar 2GH. Beda yang ditanyain. Gitu. Jadi kalau ada yang diketahuinya jatuh, yang ditanya kecepatan, berarti V sama dengan akar 2GH. Tuh. Kalau ini kan jatuh, sudah jatuh kemudian tertimbun ke dalam pasir, ke hamparan pasir. Tuh, jika benda itu masuk ke dalam 2 cm, berarti S-nya 2 cm yaitu 0,02 meter. M-nya 0,1, G-nya itu 10, H-nya itu tadi berapa? H-nya itu 2 meter. 0,1 kali 10, 1. 1 kali 2, 2. 2 bagi 0,02. Cara baginya gimana, Pak? Tanpa kalkulator. Berarti 2 dikali berapa tuh? 2 dikali 100 dibagi 0,02 kali 100, 2. 200 bagi 2, 100. Seperti itu. Oke. Pak, mau tanya juga yang luas trapesium itu kan dari 2 sampai 5. Ada 3 dan 4. Kenapa yang dipakai 3 bukan 4? Dan kalau misal ambil 4 bisa nggak Pak? Cakep, pertanyaan yang bagus. Nih, trapesium. Pak mau tanya, yang luas trapesium itu kan dari 2 sampai 5, benar. Kenapa yang dipakai 3? Yang dipakai 3? Oh, iya gini. Kan bentukannya gini. Yang bertanya Kiani ya. Nih, ini, bentar. Nih, kayak ini ya. Tuh. Ini berarti apa tuh? Ya nggak? Kan dari sini ke sini apa tadi? Panjangnya 7 kan? Ya nggak? Kenapa 3 Pak? Kan dari sini ke sini dibatasi oleh yang garis ungu ini nih, Kian ini. Ya nggak? 2 Iya. kurang 5. Gitu. Sama dengan 5 kurang 2, 3. Oh, Ya, sesuai bangun trapesium. Gitu. oh ya Pak. Aman ya? Oke, bagus. Saya bertanya. Berarti pakai rumus ini usaha dengan energi. Bahwa usahanya itu adalah perubahan energi kinetik. Artinya W sama dengan delta EK tuh. Ya. W sama dengan delta EK, jadinya berapa tuh? W sama dengan delta EK artinya usahanya ini sama dengan perubahan energi kinetik. Kecepatan konstan itu V1 berarti 2. Maka V2-nya berapa? Nih, pakainya rumus ini. W sama dengan delta EK, maka W-nya 8 setengah M setengah dikali 4 dikali V2 kuadrat, gitu kan? Kurang V1 kuadrat. Setengah kali 4 kan 2. Ini 8, 8 bagi 2, 4. Berarti V2 kuadrat dikurang 4. Pindah ruas, 4 tambah 4, 8. V2 kuadrat sama dengan 8. Maka V2-nya akar 8. Yaitu 4 kali 2. Yaitu akar 2. Oke
Oke, paham sampai sini ya? Hmm, sebentar loh. Andi ambil minum dulu sebentar. Pak, itu seperdua ada rumusnya atau gimana? Oke, sip, bagus. Ya, soalnya emang ada rumusnya nih. Ya, kan W sama dengan delta Eka kan? W sama dengan delta Eka tuh. Tuh ya. W sama dengan delta Eka sama dengan setengah M V2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Itu, Bos. Paham nggak semua yang tadi nanya nih? Emang udah ada rumusnya, oke? Hmm, atau kalau mau langsung ini nomor 19 ada rumusnya lagi. Berarti V2 sama dengan akar dari V2 sama dengan jatuhnya V1 kuadrat akar dari nih V2 sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah kalau V1 kuadrat ditambah 2W bagi M. Itu kalau mau ya, rumus nomor 19 secara langsung ini nih. Ya tuh. Gimana makanya Pak? Nomor 19. Tuh ya. Oke, makasih Pak. Nih langsung ya, berarti V1-nya itu berapa? 2-an. V2 sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 2W. 2 dikali W-nya itu 8. M-nya itu berapa tuh? M-nya tadi 4. Sama dengan 2 kali 8. 2 kali 8, 16. Ya tuh. Nih, akar dari 2 kuadrat kan 4. 2 kali 8, 16. 16 bagi 4, 4. 4 tambah 4, akar lah. Akar 8 berapa? 2 akar 2. Bisa langsung kan jadinya kan? 1 kuadrat plus 2W bagi M. Oh, untuk nomor 19 ya. Jadi nggak usah bikin kayak gini. Hmm. Kalau kita, di sini deh, muat di 17. Rumus ke-17 berarti ya, rumus cepatnya ya. Hmm. Oke, ini artinya jika diketahui kecepatan konstan, artinya V1, dan usaha W, maka mencari V2-nya. V2 sama dengan apa? Akar dari V1 kuadrat plus 2W bagi M. 2W bagi M ya. Hmm. Dengan V2-nya ini kecepatan akhir. V2 kecepatan akhir. Contohnya meter per second. Oke, paham ya? Tuh. 1 kuadrat plus 2W bagi M. Jadi biar langsung. Oke, nah lanjut. Mantap, Anis. Oke, nomor 3 perpindahannya 6. Nomor 3 perpindahan. Bentar. Ada pertanyaan dulu, silahkan ditanyakan. Kemarin. Pak, Bandul bawa keluar gak? Bandul, Bandul. Bandul, Bandul. Oh, Bandul ini ya. Sore Bandul kemarin katanya nggak dibahas sama gurunya.
Tapi jaga-jaga aja sebenarnya. Tadi Pak Andi mau bahas semua, katanya Pak nggak usah karena itu ada beberapa yang nggak dibahas sama gurunya dan katanya nggak keluar. Pokoknya kalau ada bandul, bandul yang digerakkan secara melingkar tuh diputer-puter. Ketika dia mempunyai jari-jari R, maka kecepatan di paling dasarnya ini, kecepatan paling bawahnya itu rumusnya di P sama dengan akar 5GR. Rumusnya ya. Langsung rumus sepertinya aja kalau ada bandul udah rumus ini akar 5GR. Pak kalau R-nya diketahui Pak gimana? Ya udah masukin misalnya R-nya ini 4 cm. Berarti jangan 4 cm misalnya 4 meter. Kan harus 2 meter kan. Pi adalah akar 5GR, 5 kali G-nya 10, R-nya 4. Berarti akar 200 gitu. Itu kalau R-nya diketahui ya. Kalau ini kan R-nya tidak diketahui berarti kamu hanya diminta untuk rumusnya doang nih. Paham sampai sini oke ya. Nah, kalau di soal itu W-nya, mencari W-nya gimana Pak? Kalau ada hubungannya sama ketinggian atau H, maka rumusnya M kali G kali H. Dibagi T. T-nya dalam sekon. Paham ya? Nih, ini T-nya dalam sekon. Oh, oh. Terus, berarti ini, kan menggunakan tangga, seorang bawa beban 20, hanya 3, jamak 25, ini 25. Maka daya rata-rata yang bukan adalah, nah, B sama dengan W bagi T. W-nya MG kali H, T-nya 25. 20 kali 10 kali 3 bagi 25. 20 kali 10, 200. Terus bagi 25, 8. 8 kali 3, 24. Paham ya? Tuh. Nah, Magnetik bisa menggunakan rumus energi potensial ataupun sebaliknya jika di soal itu ada dua kecepatan ataupun ada dua ketinggian. Contoh, nomor 6 itu yang mana Pak contohnya? Nih ya ini. Yang nomor tadi itu mana ya? Nah, ini nih. Ya nggak? Ini kan energi kinetik yang ditanya kan? Yang ditanya energi kinetik. Tetapi yang diketahui di soal nih, apa tuh? GVA kan? Gerak vertikal ke atas. Ya nggak? Kalau ada gerak vertikal ke atas, pasti rumusnya apa? Ini kan, mencari H kan? Final kuadrat bagi 2G. Berarti ya? Oke, final kuadrat bagi 2G. Artinya, udah ada H-nya nih. Ya nggak? Berarti H-nya itu berapa? 180 kan? Tuh. Mencari energi kinetiknya gimana, Pak? Ya, berarti apa tuh? Benda di titik tertinggi artinya ada dua ketinggian. Nih, ada dua ketinggian pada saat bendanya di bawah nih. Ini pada saat bendanya di bawah visualisasinya ya, sebelum dilemparkan sama setelah dilemparkan ke atas dengan kecepatan v. Ternyata bendanya ada di sini sekarang. Hmm, hmm. Bendanya ada di sini. Nah, artinya dia ada dua ketinggian. Ketinggian yang pertama itu hanya 0, ya nggak? Yang kedua di sini pada saat di tertinggi hanya itu adalah 180 meter. Tuh. Paham sampai sini ya? Mencari energi kinetik, tapi yang diketahui adalah ada hanya 0 sama hanya 180 meter. Tuh, berarti mencari energi kinetik ini bisa menggunakan energi potensial. Di mana rumus energi potensialnya itu kan apa? Mg H1 kurang H2. Karena ada dua ketinggian. Syaratnya harus ada dua ketinggian gitu. Paham sampai sini ya? Tuh. Jika ada dua kecepatan ataupun ada dua ketinggian. Berarti rumusnya EK sama dengan Mg H1 kurang H2. Paham oke? Nailah paham kan, Nay? Iya paham Pak. Oke, Aman. dah kejawab. Oke, mantap. Nih. Pak, nomor 8 pakai rumus apa ya?
Oh, nomor 8 yang latihan soal ya? Oh ya, yang latihan soal yang Pandi kirim itu nanti habis ini Pandi kasih latihan soal ya, ganti angka doang ya. Bagus, temen kamu nih udah ada yang ngerjain. Hmm. Hmm. Nanti Pandi bikin lagi ya latihan soalnya, ganti angka doang ya. Ini tadi Pandi bikin latihan soal dari kisi-kisi kamu tapi ganti angka. Nomor 8. Nomor 8 jangan terkecoh nih. Tadi pertanyaan Quinta ya. Ini tipe nih sebenarnya Pandi. Ini kan sudutnya berapa? Kan posisi begini nih kalau ada salah begini kan. Tapi di sisi di ininya 53. Ini salah nih, 53 itu tipe. Kenapa? Karena seharusnya 90. Kan ini siku-siku sudutnya tuh. Dari sini ke sini tuh. Ya nggak? Udah 90 kan? Tetap jadinya berapa? Berapa? 90 kan? Oh, Nol. oh iya orangnya ada di sini deh. Ya, di kelompok sebelumnya ternyata. Jangan terkecoh ya sama soal ini ya. Gitu. Oke, ini Radin. Pakai rumus apa? Kan tadi Ben yang bilang nih. Nomor 13 ada kata-kata mula-mula diam. Mula-mula diam tuh. Ya nggak? Mula-mula diam, mumudi, mula-mula diam. Berarti pakainya rumus apa? Nih, tuh. Jika di soal diketahui mula-mula diam. Kan tadi Pak udah ini kan. eh, Kasih kembali rumus kan. Mula-mula diam, mumudi. Itu berarti pakai rumus W sama dengan delta EK. Setengah M bis V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Kalau mula-mula diam berarti V1-nya itu sama dengan 0. V1 itu adalah rumusnya V1-nya 0, V2-nya atau VT sama dengan V0 plus AT. Paham sampai sini ya? Tuh. Radin ngerti gak yang di chat WA nih? Oh, yang ini ya. Yang mana tuh? Ya pokoknya yang latihan soal dari Pandi yang ganti angka. Kalau andai kata optionnya nggak ada, berarti salah ketik. Itu aja. Yang penting masukin rumusnya udah bener. Oke? Tuh, lanjut. Siapa lagi? Bagus nih, Pandi seneng nih kalau banyak pertanyaan nih. Ya. Mm, 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 mm. Nah, ini nih. Nih. Jangan sampai terkecoh juga ya. Ini maksud soalnya gimana Pak ya ini? Untuk yang si 16. Ya. Kalau mau dijabarin kayak gini nomor 16 itu. Katanya kemarin eh, gurunya ini ya. Rip, bingung ya jelasinnya ya. Nih pada jelasin ulang nih. Hmm. Hmm. Nih ya ini ya. Dua kapal layar A dan B yang mempunyai sama besar akan mengadakan lomba. Masa kapal A M, masa kapal B 2M. Nah, di sini logikanya dia ada kata-kata apa, Pak? Ada kata-kata start sampai finish. Di start sampai finish. Nah, kalau start sampai finish artinya apa? Dia hubungannya sama apa? Sama jarak. Jarak itu apa? Perpindahan kan? Nih, ini jaraknya atau perpindahan. Hubungannya lambangnya apa? S. Jarak itu S atau perpindahannya dari start ke finish itu S. Oke. Pada saat berangkat sampai garis finish, kedua kapal memperoleh gaya angin sebesar F. Artinya FA sama dengan FB sama dengan F. Kalau misalnya perlombaan si kapal A dan kapal B, artinya kedua kapal ini mempunyai jarak yang sama kan? Mempunyai perpindahan yang sama. Artinya SA sama dengan SB sama dengan S. Tuh. Paham sampai sini ya? Nah, berarti ditanya apa nih? EKA sama EKB, Pak. Oke. Kalau sudah ada F sama S, ya. Kalau sudah ada F sama S, pasti mencari usahanya dengan cara apa? F kali S kan? Massa tidak berpengaruh. Tuh. Massa tidak berpengaruh. Kalau sudah ada F sama S. F kali S tuh. Nggak ada massanya di sini kan? Artinya W-nya ini bisa sama dengan si delta
Eka tuh. W sama dengan delta Eka artinya W-nya ini F kali S. Tuh. Paham sampai sini ya? W-nya ini sama dengan F kali S. Oke. Berarti, artinya apa, Pak? EKA sama dengan EKB. Artinya, nanti di sini W sama dengan delta Eka. Artinya, EKA banding EKB. Kamu pakai rumus W. W-nya ini apa? F kali S. Tuh, artinya FA, gaya A dikali SA, jarak A, per gaya B dikali SB, jarak B. Gitu. Berarti gaya A tadi apa rumusnya? Lambangnya apa gaya A? Gaya A. Gaya A lambangnya itu F, SA juga S, FB itu F, SB juga S. Karena semuanya sama nih, S-nya coret, S bagi S1, F bagi F1. Artinya apa, Pak? EKA banding EKB sama dengan 1/1. Tuh, ya nggak? Kalau dikali silang, kali silang ini kali ini, EKA kali 1, EKA sama dengan 1 kali EKB, EKB. Tuh. Artinya energi kinetik pada kapal A dan pada kapal B sama dengan artinya sama gitu. Dari proses ini tuh. Kata-katanya harus paham tuh. Kira-kira gimana tuh? Ada pertanyaan nggak? Kalau sudah ada F sama S, ada gaya sama S nih. Gaya sama S. Berarti mencari usahanya kamu lihat aja ada rumus masanya nggak? Tuh. Aiko. Nggak ada kan? Mengecoh doang kan? Seperti itu ya. Aiko. Dan bisa kamu lihat juga di soal yang ini, yang soal atasnya. Lihat nih. Nomor 1, nomor 2. Meskipun ada masanya, masanya yang dipakai nggak? Nggak dipakai kan? Untuk mengecoh doang kan? Paham ya Aiko ya? Mana orang ini? Paham ya? Paham, Pak. Cakep. Terus, tadi nama pertanyaan siapa lagi tuh? Ada lagi pertanyaan Lafli nomor 20. Tuh, Pak dibacain dulu. Nomor 20. Nih, Pak, aku mau tanya yang nomor 20. Aku kurang ngerti. Cara tahu kalau pakai rumus itu gimana? Nih, gini. Ya, Kak? Oke. Ini rumusnya yang diketahui energi, yang ditanya energi. Ya, Kak? Jadi ada sudutnya 30 derajat. 30 derajat. Yang ditanya adalah EP. Jadi yang diketahui energi, yang ditanya juga energi. Dan ada sudutnya gitu. Arti ya, itu pakainya rumusin. Ya. Jadi yang diketahui energi awal itu EK karena memiliki kecepatan, yang ditanya adalah energi potensialnya, maka EP sama dengan EK dikali sin kuadrat alfa. Artinya, penggunaan rumusin ada dua tadi. Menggunakan rumusin saat apa? Saat bidang miring, MG sin theta dikali S. Satu lagi penggunaan rumusin ada yang EP sama dengan EK dikali sin kuadrat alfa. Jadi penggunaan rumusnya ketika diketahui energi, yang ditanya juga energi. Dan ada sudutnya. Gitu. Paham sampai sini ya? Rafli, paham nggak? Paham, Pak. Jadi itu Aman ya? EK-nya itu 16 ya, Pak? Iya, 16. Gitu. Oke, makasih, Pak. Mantap. Sip. Pak, kalau misalkan nih nanti Heeh. soal yang diketahuin itu EP-nya, berarti Heeh. rumusnya kayak gitu juga, Eka sama dengan Tinggal E. dibalik aja Oh, atau tinggal nggak kamu dibalik. jangan dibalik. Tetap ini aja tapi dimasukin. Oh, 8. 8 sama dengan EK-nya yang ditanya itu kan. EK sin kuadrat 30 berarti setengah dikuadratin kan. mm. 8 sama dengan EK dikali seperempat. Tinggal basic math aja cara ngitungnya. Oke, Ya makasih, nggak? Pak. 8 sama dengan EK per 4 kali silang. EK sama dengan 32. Gitu. Mantap, Seza. Bagus nih, banyak pertanyaan nih. Bapak. Ya,
Berarti ini misalnya kalau kalau soalnya sama tapi yang ditanyain misalnya Eka berarti tinggal masukin rumusnya tetap Iya, sama kayak gini kan Pak? tinggal Tergantung yang ditanya kemampuan, apa aja. tinggal Oke. kemampuan basic math kamu aja. Oke, mantap. Pak, kalau yang masanya berpengaruh, pertanyaan Jibril. Kalau yang masanya berpengaruh, kalau yang masanya berpengaruh, kita lihat. Nih, kalau yang masanya berpengaruh dan ada hubungannya sama energi, nih, makanya rumus ini nih Jibril nih, pakai ini nih, MGH sin theta. Ini yang bidang miring, MG sin theta dikali S. Ya. Oh, buat nomor 16, buat nomor 16. Oke. Nah, berarti kalau masanya berpengaruh, gimana Pak? Nih, kalau masanya yang berpengaruh, artinya yang diketahui bukan bukan apa? Bukan jarak, bukan perpindahan sama gaya. Jadi ini diketahuinya bukan bukan jarak sama bukan gaya. Tapi diketahuinya itu ketinggian, ada dua ketinggian, tuh, ya, ya nggak? Atau satu lagi, atau ada dua kecepatan, tuh, ya nggak tuh? Kalau ada dua ketinggian, maka rumusnya nanti apa? EPA bagi EPB sama dengan MGHA, MA kali G kali HA per MB kali G kali HB. Tuh. Ini masih berpengaruh. Berarti MA itu tadi M, MB-nya 2M, G-nya dicoret, H-nya nanti ada berapa? H-nya misalnya 2H, atau enggak HB-nya itu H. Seperti itu. Ya. Jadi kalau yang masanya berpengaruh, yang diketahuinya pun juga harus diganti. Yang diketahuinya itu adalah ketinggian atau kecepatan. Seperti itu. Paham nggak Jibril? Mantap. Sip, bagus. Lagi pertanyaan lagi. Pak, kalau delta X itu rumusnya dipakai kalau soalnya seperti apa ya Pak? Delta X. Cakep. Nih, delta X. Delta X nih dia. Ya nggak? Kemarin gurunya sempat bahas juga tapi belibet katanya. Delta X itu dipakai kalau usaha sudah berhubungan dengan gaya pegas. Gaya pegas itu kan per. Per itu kan, per ketika ditekan itu kan akan menggunakan gaya. Akan menggunakan gaya. Nah, ketika menggunakan gaya ini, pegas tertekannya itu selama sejauh berapa meter. Jadi ada gaya nih, ada per atau enggak pegas ditekan. Nah, saat penekanannya ini itu kan menggunakan energi kan, menggunakan energi dan panjangnya berapa saat ditekan. Nah, itu baru menggunakan delta X. Nah, ini di soal nomor yang delta X itu hmm, nomor delta X. Yang pegas, nah ini dia nih. Nih, pegas ya. Harus tahu juga apa yang diketahui. Balok sebesar 40 Newton. Nah, 40 Newton ini kan beratnya, ya nggak? 40 Newton beratnya kan? Beratnya 40, berarti masanya berapa? Massa sama dengan W bagi G. Artinya beratnya dibagi gravitasi. 40 bagi 10 yaitu 4. Udah dapat 4, masukin ke sini. M V kuadrat bagi K, M-nya 4, P-nya itu 2, 2 kuadrat, K-nya berapa? 100. Berapa jauh pegas tertekan? Berarti ditanya apa? Delta X kan? Delta X tuh tertekan pegasnya. Maka 2 kuadrat 4, 4 kali 4, 16, 16 bagi 100, akar 0,16. Akar 0,16 sama dengan 0,4. Paham ya, Cabil ya? Kaknya itu jangan lupa tuh konstanta pegas. Harus kalian pahami lagi, kaknya itu konstanta pegas. Oke? Paham ya? Oke, bagus, Cabil. Mantap. Lanjut. Satu lagi nih.
Nah, berarti apa lagi nih, Pak? Nomor 26 bisa jelasin nggak, Pak? Oke, kita lihat. Pak, nomor 26 mana 26? Oh, ini dia 26. Stop, ini 26 ya. Bagus, pertanyaan bagus nih. Ipani senang nih kalau banyak nanya nih ya. Nih, hubungan kecepatan dan ketinggian dalam energi. Ini rumus yang baru yang tadi rumus full, rumus asat. Itu di sana full ada pemanasan globalnya juga ya. Hubungan, apa nih? Hubungan kecepatan dan ketinggian dalam energi. Jika massa A dan massa B sama. Nah, kita lihat sini ya. Benda A dan B bermassa sama. Benda A jatuh dari ketinggian H dan benda B jatuh dari ketinggian 2H. Ya, artinya apa, Pak? HA sama dengan H, HB sama dengan 2H. Jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V, berarti VA-nya itu sama dengan V, maka energi kinetik benda B adalah, yang ditanya adalah energi kinetik. Jadi apa rumusnya energi kinetik yang ada setengah-setengahnya? Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat ya. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Oke. Berarti kita butuhnya apa? VA ada, HA ada, HB 2H. Pakai rumus tadi. VA bagi VB sama dengan akar HA bagi akar HB. Ya. Berarti apa, Pak? VA-nya itu V, VB-nya itu VB. Akar HA-nya itu H, HB-nya itu 2H. Karena sama-sama H, kita coret H-nya. Maka VA banding VB, kan tadi dicoret atasnya 1 kan ini kan ya. Tuh, 1/2. Berarti, tuh, 1/2 ya. Ya, berarti 1/akar 2. Akar 1 itu 1, akar 2 itu akar 2. Nah, kali silang, VB kali 1, VB, akar 2 kali V, akar 2 V. Maka VB-nya ini akar 2 V. Paham sampai sini ya? Kita menggunakan rumus apa? EKB. EKB sama dengan setengah M kali VB kuadrat. Setengah kali M. M-nya berapa tadi? Setengah dikali M, M-nya tetap. Nah, kan ini jawabannya harus dalam bentuk persamaan juga ya. Tuh, setengah kali M, VB tadi berapa? VB-nya itu akar 2. Akar 2V dikuadratkan. Oke, berarti akar 2 dikuadratkan itu 2. V dikuadratkan itu V kuadrat. Paham ya? K, coret setengah sama 2 coret. Jadinya M kali V kuadrat. Paham nggak tuh? Falah. Ada bendanya falah ya? Oke, bagus. Falah, mantap. Terus, ada yang nanya lagi nih. Ayo silakan kalau mau tanya-tanya ya. Di chat ada tanya nggak? Oh, belum ada lagi. Chat gimana ada? Di chat WA ini banyak nih. Bapak boleh tolong jelasin nggak nomor 29? 29, 29. Oke, 29 ya. Nah, sebenarnya 29 kata teman kamu, Bu Rizka, nggak bahas. Ya, dia Bu Rizka nggak bahas, tapi tadi Pak Adi sempat bahas juga nih ya. Secara singkat aja nih, dia nih. Hubungan energi pegas dan energi kinetik peluru yang membentuk lintasan parabola. Kalau tadi kan hubungan energi pegas sama energi kan hubungannya kan. Ketika pegasnya itu ditekan kan, ditekan biasa. Kalau ini sudah di apa? Ini hubungan pegas yang ada di pistol kan ada pegasnya juga tuh. Kemudian ditembakkan dengan sudut sudut theta dan membentuk lintasan parabola. Nih. Saat membentuk lintasan parabola, maka di titik tertinggi dia ada ketinggian H. Ini flashback pelajaran sebelumnya itu parabola. Tapi ini yang ditanya itu adalah apa? Konstanta pegasnya. Konstanta pegasnya berarti rumusnya K sama dengan 2mg kali H per X kuadrat kali sin kuadrat theta. Nah kata, ini kan cuma disuruh persamaannya doang kan.
K sama dengan 2 MGH per X kuadrat sin kuadrat eta. X-nya tadi jarak ketika pegas tertekan. Paham sampai sini ya? Kalau di soalnya itu diketahui ketinggian, tinggal masukin aja H-nya berapa. Misalnya H-nya 1 meter. X-nya berapa? Misalnya X-nya itu 2 cm. Jadikan M, berarti 0,02 meter. Ya. Jadi langsung rumusnya aja nih. Soalnya kalau pan dibikin persamaannya nanti kepanjangan. Jadi langsung rumus insannya aja. Oke? Paham nggak tuh? Oke, mantap, Anes. Oke. Hmm. Hmm. Lanjut. Oke, ada lagi ya pertanyaan ini nih. Hmm. Sebelumnya ini nanti bahasnya pakai yang ini aja deh. Lempar ke atas rumusnya adalah H sama dengan V0 kuadrat bagi 2G dilempar ke atas. Ya enggak? Ya, rumus V saran. Tapi kenapa tadi di soal itu pakai rumus yang dilempar ke atas, Pak? Itu soal nomor berapa ya, Kian ya? Kian ini. Lupa saya, Pak. Tapi tadi bahas GVA. GPA, GPA. Oh, kalau akar 2G H1 kurang H2 itu dijatuhkan. Nih, dijatuhkan dari ketinggian. Ya, kalau dilempar ke atas itu pasti ini MG H1 kurang H2. Tuh, dilempar ke Oh, atas apa kaitannya sama ini. Tapi kalau dijatuhkan kaitannya sama 2GH saja kalau dia hanya punya satu ketinggian. Tapi kalau dia punya dua ketinggian, akar 2G buka kurung H1 kurang H2. oh Kalau ya, dia Pak. punya ketinggian. Paham gak Kiani? Ya, paham, paham. Aman ya? Masih, Pak. Mantap. Lagi nih, yang bertanya silahkan tanya ya. Pak, Ya. katanya Amira izin ke Indomaret, Pak. Iya. Amira, oke, oke, aman. Sudah masuk. Nah, lanjut. Pemanasan global. Pemanasan global. Oke. Hmm. Pemanasan global adalah nih, dia untuk meningkat pemanasan global adalah Islam menggambarkan yang peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Ini intinya itu pemanasan global ya. Jadi pemanasan global ini dilihat dari rata-rata suhu selama puluhan tahun. Jadi nggak hanya sehari 2 hari. Jadi peningkatan suhu selama bertahun-tahun itu akan mengalami pemanasan global. Ya, penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya ini adalah nih efek rumah kaca. Ya, artinya apa? Secara alami matahari memancarkan energinya ke bumi. Sebagian besar energi ini diserap oleh permukaan bumi sehingga menjadi hangat. Kemudian bumi memantulkan kembali sisa panasnya keluar angkasa. Jadi karena aktivitas manusia yang begitu banyak menggunakan apa energi, salah satunya itu yang ada kaitannya dengan asap, sehingga menimbulkan panas di bumi, maka panas di bumi tersebut akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Jadinya efeknya itu efek rumah kaca. Jadi kayak ngaca kembali, pantulan kembali ke atas. Sehingga penyebab yang efek rumah kacanya itu apa?
terhadap dampak pemanasan global, diantaranya nih mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca ekstrim. Artinya perubahan pola cuaca ekstrim artinya eh, oke, Cabil, sip. Artinya apa, Pak? Perbedaan suhu antara siang dan malam nggak ada bedanya. Itu perubahan cuaca ekstrim. Artinya pada saat malam hari itu kalian pernah nggak terasa panas? Pernah kan? Nah, itu dia perubahan cuaca atau perbedaan cuaca antara siang dan malam tidak ada bedanya. Itu salah satu dampak pemanasan global. Nah, kemudian setelah itu ada gas-gas rumah kaca. Nah, gas-gas rumah kaca juga yang sering keluar di soal-soal biasanya ya. Ini harus tahu. Yang pertama ada karbon dioksida. Di mana karbon dioksida ini kontributor terbesar sumber utama dari gas rumah kaca ini yang diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar, kemudian minyak bumi serta gas, serta penebangan hutan atau deforestasi. Terus gas rumah kaca yang lainnya ada apa aja, Pak? Ada metana, kemudian ada di nitrogen oksida, salah satunya pada pupuk, gitu kan? Pupuk, kemudian eh, pupuk ini pada sektor pertanian ya. Sektor pertanian pun juga menyebabkan efek rumah kaca karena penggunaan pupuk ini, penggunaan zat kimia ini. Gas berfluorinasi, contohnya pada AC nih, yang disebabkan oleh gas pengisi AC-nya yaitu freon. Nah, ini salah satu juga zat atau gas-gas rumah kaca tersebut. Terus apa lagi Pak? Dampak pemanasan global. Tadi kan udah. Nah, cara-caranya gimana? Ya. Nah, cara-caranya itu untuk mengatasi dampak pemanasan global ini ada 3R. Reduce, reuse, sama recycle. Nah, ini menggunakan kembali dan juga mendaur ulang. Dan juga hemat energi. Tuh, jadi secara logika sebenarnya pemanasan global ini bisa dijawab ya. Nah, tapi satu nih harus antisipasi yang sering keluar itu nih, perjanjian nih, perjanjian internasional, yaitu perjanjian Kyoto atau protokol Montreal ini nih. Istilah-istilah yang mungkin nggak bisa pakai logika harus dihafal. Di sini dia menghasilkan apa? Menghasilkan menghentikan penggunaan CFC dan juga HCFC. Nah, ini harus di note juga ya sebetulnya ya. Sini aja deh kecil aja ya. Hmm. Nah, mantap. Oke, yuk kita bahas ini ya. Sama-sama ya. Yuk. Gas rumah kaca hasil aktivitas manusia terbesar adalah karbon dioksida, ya kan? Oke, sama-sama bahas nih karbon dioksida. Yang kedua apa tuh? Pernyataan yang benar tentang penyebab meningkatnya jumlah karbon di atmosfer. Penyebab ketiganya ya berpengaruh ya. Bahan bakar fosil, limbah padat, juga pembakaran kayu. Tiga apa tiga? Ayo sama-sama bahas. Gas berikut ini yang bukan merupakan gas rumah kaca yang mana? Ayo jawab. Oksigen, Pak. Oksigen. Stop oksigen. Empat. Pernyataan yang benar adalah semuanya ya. Meningkatnya volume, penebangan hutan, peternakan juga tadi kan. Peternakan yang diakibatkan oleh pembuatan pupuk tadi. Lima. Pernyataan yang benar adalah dampak pemanasan global. Tiga-tiganya iklim, cairnya glacier, menipisnya lapisan ozon. 6 apa 6? Pernyataan yang benar, perubahan iklim, meningkatnya permukaan laut, penurunan produksi pangan. Nah, yang E. Ya. 7. Pernyataan yang berikut ini yang bukan merupakan solusi untuk mengurangi dampak efek rumah kaca. Yang mana? Yang bukan berarti peningkatan penggunaan batu bara. Kan bukan kan? 8 apa tuh Pak? Dalam keadaan normal, efek rumah kaca menyebabkan terjadinya perubahan suhu yang tidak terlalu jauh antara siang dan malam nih. Yang tadi perubahan cuaca ekstrim itu. Oke? 9 apa 9?
peraturan yang ditetapkan apa? Protokol Montreal tadi. Nah, pengurangan tentang penggunaan fluorofluorokarbon. 10 apa? Protokol Kyoto bertujuan untuk mengurangi rata-rata emisi gas rumah kaca, kecuali yang tidak termasuk H2. Oh, H2 itu kan air kan? Nggak ada tadi kan? Upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan di muka bumi disebut konservasi. 12, apa tuh? Salah satu untuk mengurangi dampak dari pemanasan global adalah biogas. 13. Pada proses terjadinya efek rumah kaca, gas CO2 menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi. Keuntungan penghijauan, apa keuntungannya? Mengikat CO2 di udara dan membebaskan O2. Wah, kalau ada penghijauan tuh ya. 15 apa? Pada mekanisme efek rumah kaca, kalor akan terperangkap bumi, sehingga menyebabkan meningkatnya suhu. Kan tadi intinya pemanasan global itu apa? Peningkatan suhu rata-rata bumi kan? 16. Pada fenomena pemanasan global, dari padat ke cair. 17. Di bawah ini yang bukan merupakan dampak pemanasan global adalah terjadinya keseimbangan ekosistem. Nggak mungkin kalau misalnya pemanasan global itu ada, nggak mungkin ekosistem bisa seimbang ya. 18. Apa 18 tuh? Pencegahan pemanasan global yang dapat dilakukan oleh siswa adalah pencegahan. Nah, ini ya. 19 apa? 19. Banjirop adalah salah satu dampak dari pemanasan global yang disebabkan oleh naiknya permukaan air ke laut. 20. Upaya pemerintah dalam menangani pemanasan global, salah satunya nih, penanaman 1.000 pohon atau reboisasi. Istilahnya itu dia reboisasi ya. Penanaman kembali dia, reboisasi. Apalagi Pak, berikut ini yang bukan merupakan sumber energi alternatif yang dapat membantu mengurangi polusi lingkungan adalah yang ini nih, PLTU. Uap kan, uap ini berhubungan dengan apa? Panas. 22. Berikut ini yang bukan merupakan kerjasama, yang bukan nih, NASA. Kalau NASA kan apa? Berhubungan dengan luar angkasa kan? Planet-planet kan NASA kan? 23. Pak, oh, Pak. Hah? Tadi bukannya 18 itu D, Pak. Mana-mana? Yang nomor 18. 18 apa? Pencegahan pemanasan global, Pak. Nih, Masih, Pak. bisa juga ya. Juga deh, kan bisa juga. Tapi dia lebih ke ininya, lebih ke arah zat yang bukannya. Oh, Ya, iya, Pak. itu juga bisa, tapi lebih tepat yang C karena kan CFC-nya ini hubungan sama CFC-nya ini ya. Paham ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Sip. Perubahan iklim. Perubahan iklim itu menyebabkan, nah ini dia tadi, cuaca ekstrim. Tadi apa? Apa yang dimaksud dengan deforestasi? Pengundulan hutan secara besar-besaran. 25. Bagaimana naiknya suhu global dapat mempengaruhi ekosistem laut? Nih, terumbu karang ya, hancurnya terumbu karang, merusak ekosistem terumbu karang. Nah, ini mesti di note nih, ini yang ditujukan ininya nih ya. Hmm, Zat yang dimaksud, tadi, efek rumah kacanya ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk soal ini? Aman ya?
Oke, kita bahas satu 40 soal lagi nih. Teori, kalau teori mah gampang ya. Ayo kerjain dulu tuh 1 sampai 11 coba. Jawabannya apa? Oke, lanjut. Apa nih? Meningkatnya suhu rata-rata bumi. Oke. Boleh dibaca. Apa jawabannya nih? Nomor 2, pernyataan yang menunjukkan upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mengurangi pemanasan global yaitu nomor 24. apa? 1, 2, 4 ya. Mantap. Sip. Lanjut, silakan nomor berikutnya. Tiga atau apa tiga tuh? Efek rumah kaca. Upaya ya. Ini upaya untuk mencegah efek rumah kaca. Iya, yaitu nih. Menanam pohon. 4, yang tidak terpakai. Berarti menggunakan kembali kan? Reuse. Recycle, mendaur ulang. 5, dampak negatif. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim. 6, apa tuh? Dampak meningkatnya suhu. Berarti apa? Naiknya permukaan air. 7, apa 7? 7 berarti yang termasuk penyebab pembakaran hutan, peternakan, dan juga penggundulan hutan. Yang D. Logika itu ya. 8, apa? Dampak pemanasan global. Ekstrim mencair dan perubahan cuaca tidak stabil. 9, salah satu cara berarti apa? Memelihara dan menanam pohon. Lebih banyak lagi. 10, apa? Zat yang berbahaya karena pemanasan global yaitu HB. HB itu apa? Ingat gak HB itu? Hemoglobin. Hemoglobin, oke? Nah, contoh gas rumah kaca apa? Betul? Yang CFC ya. Tuh, ada CFC-nya sama CO, karbon monoksida. 12, apa? Penggunaan mesin AC merusak lapisan ozon. 13, salah satu penyebab terjadinya pemanasan global yaitu aktivitas manusia. 14, reduce, reuse, recycle. Menjaga lingkungan kita dapat menerapkan 3R kan? 12, pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata. Contoh dampak pemanasan global, es mencair, daratan menyempit. 17, selain efek rumah kaca, penyebab pemanasan global yaitu aktivitas manusia yang korup. 18, dampak pemanasan global adalah tunjukkan nomor perubahan iklim iya, sekutu mencair iya, sama berkurangnya flora fauna. 1, 2, 5. 19, efek rumah kaca ini dapat ditanggulangi sesuai dengan cara penghijauan. 20, apakah menghemat energi yang termasuk salah satu upaya pencegahan global warming? Iya, benar. 21, di bawah ini yang bukan merupakan dampak negatif. Kesuburan tanah meningkat. Nggak ada ya dampak ini. Kecuali kan tadi kan. Yang bukan tuh ya. 22, di bawah ini yang bukan merupakan upaya menanggulangi pemanasan global adalah menambah transportasi. 23, kerusakan lapisan ozon dapat ditangani dengan cara membuat UU reboisasi benar, berarti A dan B benar. UU ini ya, UU apa?
penebangan hutan tuh harus dibuat. 24, salah satu efek dari pemanasan global adalah permukaan laut yang naik. 25, gas efek rumah kaca paling berperan menjadi efek rumah kaca adalah gas rumah kaca. CFC harusnya iya, tapi bukan nitrogen juga ya. Yang paling tepat ada dua-duanya adalah CO2 sama CH4, metana. Karbon, kan tadi apa aja? CFC, CO2 sama CH4. Paham sampai sini ya? Tapi di sini yang paling tepat adalah yang CO2 dan CH4. Kalau CFC pasangannya CH, CO2 aja, ini juga bener ya. Kan pasangannya N2 sama N2, nitrogen bukan ya. 26. Apa? Dampak pemanasan global, apa tuh? 124 ya. Es itu mencair kebakaran hutan besar dan juga perubahan iklim. 27. Proses meningkatnya suhu di muka bumi. 28. Apa? Aktivitas yang tidak dapat menghasilkan gas rumah kaca. Lautan dan perikanan. 29. Dan termasuk gas rumah kaca yaitu yang mana? Yang paling lengkap tuh tadi tuh. CO2, CFC sama NO2. Pak, ini CFC sama N kok nggak bisa sih, Pak? Nah, kalau N-nya tambah NO baru N2O. Tapi kalau N2 doang nggak bisa, N2 doang itu nitrogen. Paham ya? 30. Yang benar yang mana? Yang merupakan pemanasan global dengan nomor 1 dan 3. Oke. 31. Augustina memanfaatkan kertas bekas untuk membuat kerajinan lain. Contohnya apa? Recycle. Daur ulang deh kan ya. Mendaur ulang ya. 32. Salah satu cara untuk menanggulangi dampak pemanasan global yaitu menanam pohon. 33. Efek rumah kaca yang disebut efek rumah kaca pada dasarnya disebabkan oleh gas. Disebut emisi gas rumah kaca. Ya. Tadi apa aja efek gas rumah kaca? CO2, CH4 sama CFC. 34 apa? Mekanisme efek rumah kaca normal sebenarnya dapat ditemukan bagi kehidupan bumi karena menghangatkan suhu bumi sehingga menyambah. Karena sehingga nyaman ditinggali ya. 35. Contoh gas rumah kaca. 1, 2, 5. Ya, tadi kan ya. 36. Komponen pada penggunaan alat transportasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara yaitu emisi CO2 dari bahan bakar transportasi. 37. Upaya berarti apa? Penanaman 1000 pohon. 38. Penghijauan apa tadi? Mengikat CO2. 39. Kenaikan suhu di udara ya. Terjadinya peningkatan kadar gas karbon dioksida di atmosfer dari kendaraan bermotor. 40. Gas rumah kaca antara lain yaitu metana, CFC, O2. Kalau ozon itu O3 ya. Berarti yang D. Nah, ozon jangan lupa rumus kimia senyawanya itu adalah O3. Itu. Paham sampai sini ya?